semakin dewasa kita pasti semakin sudah tahu apa yang harus diprioritaskan. Satu Sarwenda ini ya tetap sekarang walaupun bekerja tapi tetap memprioritaskan waktunya dengan sang anak. Bener banget, karena memang dia katakan nih meskipun sibuk banget gitu ya, kita tahu kalau pastinya juggling antara berada di dunia entertainment tapi juga banyak bisnis yang harus diurus. Tapi katanya memang cara healing dari Sarwenda ini adalah jalan-jalan bareng dengan anak. Dan ini pasti juga healing untuk semua orang tua di luar sana, menjadi inspirasi gitu ya. Kalau hari ini hari libur kan, yes, jadi udah saatnya juga untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan anak-anak. Dan berita ini menjadi penutup jumpa kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di Insight Siang hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Sampai jumpa. Bye. Ketika langkah kaki terhenti, disitulah hidup tidak lagi berarti. Namun untungnya, Sarwenda terus berjalan, sekalipun cobaan hidup terus mendatangi. Dalam kesendirian, ia mencoba menjadi seorang ibu sekaligus ayah bagi 3 orang anaknya. Tak seperti dulu, ketika masih bersama Ruben Onsu, kini Sarwenda terlihat lebih aktif dalam membangun kerajaan bisnis. Ia bahkan terjun langsung dalam beberapa kerjaan yang sedang dijalani. Masih ada bisnis-bisnis yang lain yang akan aku launching sebenarnya. Emang dari dulu aku suka banget bisnis gitu, cuman mungkin karena bisnisnya dari rumah gitu. Nah sekarang lebih mengembangkan lagi karena bertemu banyak teman-teman, terus udah kayak gitu ternyata punya pemikiran yang sama, mau cari cuan tapi dengan idealisme kita gitu. Jadi ya senang sih gitu. Jadi ya harus bisa pinter-pinter cari cuan supaya bisa banyak waktu buat nemenin anak-anak. Ketika kesibukan di dunia kerja harus dibarengi dengan kuliah, serta menjadi single parents bagi 3 orang anaknya, Sarwenda berjuang keras mengatur waktunya. Apalah arti istirahat ketika setiap waktu ia gunakan untuk melakukan semuanya sendirian. Tidurnya lebih sedikit. Tidur di mobil gitu, palingnya saat ini kayak gitu. Karena kan bangunnya lebih pagi gitu. Cuman kadang kalau misalnya emang aku lagi istilahnya lagi kecapean, migran aku lagi kambuh, kan kebetulan aku biasanya masak terus aku udah spare gini. Udah tahu masakan-masakan yang misalnya aku frozen gitu, aku udah siapin gitu. Jadi kadang kalau misalnya emang lagi kecapean banget, aku minta tolong anak-anak juga ngerti gitu. Jadi dia, oh iya ini udah ada makanan yang udah bunda siapin gitu. Kan biasa mereka request, tapi ada hari yang mungkin yang udah bunda siapin aja ya gitu. Jadi ya dibagi waktu seperti itu. Terus udah kayak gitu ya kuliah. Kalau bisa masuk, aku masuk. Kalau enggak, aku online gitu. Jadi benar-benar diusahakan kalau misalnya emang ada waktu kuliah, kita langsung kuliah. Terus diusahakan juga kalau misalnya lagi ada kerjaan, ada waktu juga buat anak-anak. Fokus bisnis setidaknya membuat wanita kelahiran 29 Agustus 1989 itu lebih banyak memiliki waktu bersama keluarga dibandingkan aktif di dunia hiburan. Pasalnya, ketika ambil kerjaan di dunia perfilman tanah air, waktunya akan lebih banyak tersita dan kegiatan lainnya pun akan terbengkalai. Ya kalau di dunia entertain gitu kan harus ada akunya. Kalau bisnis kan akunya gak ada juga masih bisa berjalan gitu. Jadi ya pengen spend time lebih banyak lagi sama anak-anak. Jadi ya kalau bisa bisnisnya bisa lebih dikembangkan ya dikembangkan lagi. Setiap manusia punya batas kehidupannya masing-masing. Akan ada saatnya ketika rasa lelah itu tak lagi bisa dihadapi. Untuk menyeimbangkannya, Sarwenda tentu tak sekedar butuh anak untuk menjadi penenang. Lantas, sudah siapkah dirinya membuka hati untuk menyambut cinta lain yang akan datang? Aduh, aku tidak menutup hati, tapi aku juga lagi fokus untuk membuka bisnis dan menjaga anak-anak.